Udah live nih. Memang nggak kuat. Oh iya, karena video sih. Hai teman-teman, selamat bergabung kembali. Oke, bagi teman-teman yang mau tanya, tolong langsung aja diketik, gitu ya, biar ini kami bisa langsung jawab. Tadi ada tanya tentang pasar trading, Pak. Gitu, pasar trading apakah masa-masa ini masih berisiko atau ini justru malah kita bisa dapat gain yang banyak di saat-saat seperti ini? Saya nggak tahu ya tradingnya apakah trading forex, trading ini, trading saham. Gitu, mungkin mereka yang pakai software itu ya kalau nggak salah, gitu, pakai software robot atau apa. Nah itu gimana Pak? Wah, itu berisiko tinggi ya. Berisiko tinggi. Tapi ya? high return, di mana apa high risk ya high return, low risk low return. Tapi saya punya teman yang benar-benar menguasai technical itu. Terus satu sisi lain ada satu pribadi yang punya dana, tapi tidak punya keahlian. Lah, ini lebih baik apa dikasih advice sama orang yang benar-benar punya keahlian. Tapi yang namanya trading yang semacam itu tidak ada garansi. Tidak ada garansi. Itu sama dengan apa? Probabilitas ya. Berapa menang, berapa kalah. Kalau menang terus semua orang mau gitu loh. Ya. Siapa yang kalah di seberang sana? Ya. Jadi selalu ada. Itu saya tahu persis dia bermain data dan tidak kalau dengan mata currency ini sama ini dia menguasai benar ya. Itu pun pada posisi tertentu ada anomali-anomali yang waduh mestinya gini, ambil posisi ternyata nggak gitu. Jadi nggak ada jaminan yang namanya mungkin akhirnya expert pun akan melihat proporsi proporsi menang lebih banyak dari kalah gitu loh. Tapi nggak ada jaminan menang terus gitu. Oke. Jadi, apalagi orang yang ngasih advisor adalah orang yang baru kemarin sore masih di training sebulan sudah ngasih advisor, wah ini gini. Aduh, aku bilang sayang mangmu. Orang itu aja tidak yakin dengan dirinya, tidak ikuti gitu loh. Nah itu banyak yang terjadi. Nggak, cuman memang pada akhirnya kan kenapa orang tertarik adalah bahwa karena return yang dijanjikan segini terbukti, ada pasang atas pasang bawah, jadi sudah terukur. Kalau misalnya ruginya udah terukur, keuntungannya juga udah terukur dan sebagainya gitu ya Pak ya. Itu yang membuat jadi menarik ya. Iya, saya bilang harus dibekali dengan skill. Jadi punya pengetahuan yang cukup di bidang itu. Jadi kalau Anda harus punya advisor yang memang expert gitu untuk mengurangi probabilitas terjadi loss tadi. Paling pendekatannya begitu. Tapi endingnya nggak ada jaminan akan menang sekian atau akan terjadi kalah gitu. Tapi kalau yang expert kan dia tahu bagaimana bertindaknya, kapan sampai tahun terjun ke bawah dia harus cut loss di mana. Tapi kalau kita tidak punya, saya rasa saya lebih menyarankan enggak ya. Oke. Siap. Ini ada pertanyaan juga Pak. Kalau dia ini adalah seorang owner toko gitu ya, yang tadi ada di sini. Jadi intinya bagaimana dalam masa PSBB atau COVID-19 ini untuk manajemen stoknya Pak? Gitu. Saya punya pengalaman dulu punya stok bunganya di gudang Naomo. Zaman aku masih kerja di industri sepatu ya. Di masa-masa hari biasa itu obsolete stock. Tumpuan kita sudah nggak perhatikan keluarkan item-item baru. Justru masa yang gini kesempatan Anda mulai benar-benar itu keluarkan barang-barang itu. Jual gitu. Tawarkan dengan satu diskon yang lebih supaya ini kesempatan untuk cuci. Kalau di masa awal sudah tidak perhatian, padahal Anda nyimpen barang yang ya forever akan seperti itu. Nah ini kesempatan, gitu. Jadikan liquid gitu. Oke, jadi bagi teman-teman sekarang justru malah kesempatan untuk cuci gudang gitu ya. Iya. Habis itu nanti setelah ini kondisi
udah membaik kembali, Anda punya item-item yang baru. teman-teman yang baru lagi. Itu. Oke, ini ada pertanyaan, Pak. Apakah mungkin bisa terjadi deflasi, Pak, di tahun 2020 ini? Nah, karena saya bukan orang keuangan, saya nggak terlalu ngerti deflasi Nah, itu ini. atau inflasi malahan. Ya ini, yang jelas kan pemerintah sudah mengumumkan dua skenario. Skenario berat, pertumbuhan ekonomi kita akan 2,3 kalau nggak salah. Tapi kalau skenario sangat berat akan minus 0,5 pertumbuhan ekonominya. Di situ akan ada inflasi. Kalau dalam keadaan normal, inflasi Indonesia yang terakhir antara 3,5 kan gitu. Dengan situasi yang kayak gini, ya tentu meningkat gitu. Nah, kita harus berhati-hati. Kan kemarin rupiah terhadap dolar sempat mau menyentuh 17.000 tuh. Nah, sekarang ini pemerintah mulai intervensi sehingga di atas 15.000 sekian. Nah, saya rasa kebijakan-kebijakan pemerintah sudah jalan. Berbeda lah dengan tahun 97 waktu itu ya kan. Kita ingat pinjam 1 miliar aja sama IMF, Pak Harto di depannya managing direkturnya IMF itu kayak ya setelah kita lewat jadi gitu baru kita ngerti, nah, gitu loh. Jadi sekarang beda dengan situasi saat itu. Ini ada ini Pak pertanyaan juga bagaimana dengan investasi tadi kan pilihannya adalah tunai atau deposito gitu. Nah, sedangkan ini mungkin seorang juragan emas kali ya. Jadi dia ngomong bagaimana dengan logam mulia gitu Pak. Apakah masih bijaksana untuk sekarang saat ini itu atau sudah kadung tinggi harganya? Jadi mungkin mending ditahan dulu gitu Pak. Mending masih deposito dulu, nanti pada waktu harga logam mulia nurun lagi baru kita beli. Gitu atau gimana? Logam mulia ini kan yang sudah tahu ya cadangannya temunya juga tidak sebanyak dengan ini. Jadi masih akan ada kesempatan untuk naik terus. Memang kenaikannya kalau dari yang kapan itu 600.000 ke 800, 900 itu sudah sampai ke arah sana. Tapi tetap itu yang paling aman gitu ya. Nah, tinggal mengatur momentumnya sekarang. Kalau periode jangka pendek Anda yang mau aman, ambil dulu margin ya deposito. Kalau Anda mau yang long term, Anda harus punya planning. Jadi targetnya berapa kenaikannya itu Anda perbandingkan gitu loh. Nah, dari situ kita akan lihat. Kalau di Amerika kemarin aku ngobrol sama Berfandi kan, 2009 sampai 2017 Amerika akan menerapkan quantitative easing, ya kan? Nyetak duit tanpa jaminan bulian. Waduh, tapi itu dana itu dilempar di pasar Asia. Karena bisa melakukan itu kenapa? Karena Amerika inflasinya rendah sekali, bisa melakukan itu. Jadi Amerika, Jepang, UK dan Eropa mendorong itu di Asia sehingga Asia bertumbuh, barang modal di negara-negara itu tadi dibeliin oleh Asia, gitu loh. Tapi itu sudah berakhir di 2017 kemarin udah berakhir. Nah, sampai sekarang, nah kelihatannya Amerika masuk resesi akan diulangi lagi tuh, mencetak uang tanpa jaminan bulian, nah gitu. Karena terbatasnya bulian di dunia kan terbatas gitu. Jadi masih ada tren untuk naik. Masih ada tren untuk naik gitu ya. Jadi untuk ini ya, untuk emas dan yang lain-lain. Jadi untuk saham Pak sekarang. Nah, untuk saham blue chip apakah Mas sudah aman untuk beli sekarang atau masih bisa turun ya Pak? Nah, ini tadi kaitannya dengan itu Pak, dengan pasar Asia ini ya. Gitu. Jadi gini, itu tadi saya katakan ini ada kaitannya kebijakan quantitative easing. Investor asing kemarin sebelum COVID ini muncul loh ya, itu sebenarnya kebijakan itu sudah ditarik. Dengan ditarik, likuiditasnya di Asia ini sudah kembali lagi.
sebenarnya udah turun pasar modal. Tapi momentumnya bersamaan dengan COVID ini. Jadi seolah-olah orang lupa QE itu. Orang atensinya ke COVID gitu loh. Wah, gara-gara COVID ini semua ditarik. Even di Amerika sekarang lebih parah gitu loh ya. Itu udah ditarik, investor-investor asing sudah ditarik. Hati-hati, Anda masuk sekarang, ini belum ada yang asingnya masuk gitu loh. Jadi saya tadi katakan Roy Sembel ngasih analisis di kontan ya 2 minggu lalu. Jadi masih ada bottomnya di bawah itu lagi. Nanti akan dipecahkan yang 2/3 itu 67% jatuh itu akan sampai bottom itu break baru naik ke atas, dan itu terjadi ini technical mungkin 2021 akhir gitu lah. 2021 akhir. Jadi ya sekali lagi teman-teman siapkan nafas yang panjang gitu ya. Karena ini bukan permainan sprint atau jangka pendek gitu ya. Itu ini secara permainan ekonomi global, dan kita harus benar-benar berhikmat dan harus benar-benar berhati-hati gitu ya. Nah, kalau bicara ekonomi kan insentif apapun ya untuk investasi real real hampir nggak kelihatan tuh. Pemerintah sudah memberikan insentif facility untuk bebas tax sekian tahun, tapi real investasi belum nyata dilihat. Tapi dana yang liquid di pasar modal sudah quit duluan sekarang ini gitu. Jadi bukan timingnya untuk jadi lihat momentum, harus perhatikan momentum, timing yang tepat. Namun kalau orientasinya jangka pendek lain ya, saya tadi katakan ada orang yang mencari kesempatan di tengah turun itu. Ada, saya bilang. Bukan tidak ada. Yang di saham-saham blue chip sudah di buyback oleh emitennya itu. BCA harganya kan sekian, kalau sampai harga turun sama BCA punya dana cukup, dibeli lagi sama emitennya. Nah itu. Ya, jadi bagi teman-teman saham ini juga satu investasi atau satu bisnis yang benar-benar kita harus pelajari dalam-dalam gitu ya. Makanya ada orang yang ngomong main saham, terus ada yang protes gitu Pak. Ini bukan main saham, ini investasi saham gitu ya. Jadi bagi beberapa yang masih mau coba-coba atau apa, saya sarankan untuk kita benar-benar belajar dengan lebih dalam lagi gitu ya. Gitu. Apakah sudah benar untuk masa resesi seperti sekarang ini jika toko memprioritaskan menjual barang fast moving? Kami adalah toko spare part mobil karena daya beli sekarang sedang turun. Thank you. Gitu Pak. Itu untuk apakah mending toko atau retailer itu mending memfokuskan pada barang-barang stok dan menjualnya barang-barang yang fast moving gitu ya. Ya, yang itu kan yang utama yang masih laku kan gitu kan ya. Jadi ya kalau Anda memperhatikan supaya omset nggak jatuh ya mungkin harus dipertimbangkan kurangi margin lah. Karena orang-orang yang masih maintain bengkel kan sangat sensitif, price sensitif kan. Wah di situ lagi harganya ini ya, Anda bisa lempar barang yang fast moving Anda, tapi mengurangi margin. Nah, jadi situasi yang seperti ini ya masih wise lah ya. Tapi sementara yang lain sama sekali sudah drop ya itu. Jadi kalau kita masih ada itu ya saya rasa kurangi margin sedikit tidak ada masalah ya kan. Ya, jadi teman-teman kita harus benar-benar berhikmat, bijaksana gitu ya. Kita harus benar-benar konsen terhadap lini bisnis kita. Jangan sampai ketika pada masa-masa seperti ini justru malah kita yang terlibas gitu. Oke, saya coba cek beberapa pertanyaan lagi. Mohon maaf ini udah mulai masa-masa penuaan, jadi kacamatanya silinder gitu ya. Jadi nah ini untuk yang akan ambil KPR, akankah lebih baik ambil atau tidak? Jika diambil, apakah ambil bunga kecil atau bunga tinggi dengan pertimbangan floating rate, gitu Pak. Jadi mungkin
pertimbangan seperti itu. Kalau bunga kecil tapi floating, atau mending bunga tinggi sekali gitu ya, tapi fix gitu. Ya. Pertimbangan Pak Didi gimana? Tetap milih momentum waktu. Tadi saya cerita singgung kan, BCA waktu promo ya, waktu ulang tahunnya itu sampai sekarang loh. Jadi bulan lalu ulang tahunnya sampai sekarang masih bisa dikasih gitu. Jadi saya cuman mungkin selektif ya Pak ya, kan tidak diobrol untuk itu semua orang. Mungkin dia kan mempelajari juga portfolio customer-nya juga ya. Ya selama memenuhi kualifikasinya, saya rasa sampai sekarang masih ngasihin. Cuma diskonnya itunya mungkin sudah enggak ya, mungkin insurannya, biayanya itunya yang enggak, tapi paketnya masih dikasihkan. Jadi kalau mendapatkan rate promo tadi, even saya masih bantu satu gembala ya, itu 15 tahun dan 20 tahun dapat 7%. Kalau di bank satu bank swasta yang lainnya masih 11 sampai 12. Berarti terpaut jauh tuh installmentnya gitu loh. Tapi apakah memang ini sudah mutlak kebutuhannya rumah sekarang? Nah gitu loh, harus dipikirkan lagi karena situasi ini gitu loh. Apakah itu primary, apa itu masih bisa di hold gitu ya. Kalau keputusan itu bisa di hold, nanti akan lebih baik something 6 bulan lagi ya. Mungkin lebih bijak kan, tidak menjadi beban di situasi yang kayak gini nih. Oke, jadi tolong pakai hikmat, pakai kalkulator kita juga baik-baik gitu ya. Jangan hanya sekedar karena pas, tapi bisa juga loh mungkin karena intuisi yang begitu kuat gitu ya. Terus juga karena faktor lokasi yang sangat bagus, akhirnya kan ngambil duluan gitu ya. Apalagi teman-teman properti kemarin kan sempat bilang, saya waktu IG Live itu yang terbaik ya sekarang gitu Mbak. Nah ini benar-benar harus kita lihat apakah kembali lagi ya, nafas kita ini cukup gitu ya untuk ini, untuk kalau yang jual lagi panik itu. Ada kebutuhan, yang nawar cuma yang itu aja ya, Anda dapat rate yang di bawah harga pasar gitu ya, benar. Jadi boleh dibilang satu sisi ancaman, satu sisi juga kesempatan. Itu enggak memungkiri ya. Memang seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa waktunya cukup segini dulu ya. Ini coba ada nggak kelihatan ya pertanyaannya. Oke, mungkin Pak Didi ada ini kata-kata itu Pak, kesimpulan atau penutup itu. Ya, saya mau mengutip dari Pastor Philip ya, gembala kita ya. Ada masanya kita dibawa ke posisi padang gurun. Ya. Di situasi-situasi yang tidak kita kehendaki. Utamanya kalau kita punya janji Tuhan, tidak ada langsung hari itu langsung janji. Ya di mimbar seperti itu, tapi di kehidupan kan nggak seperti itu kenyataannya ya. Janji Tuhan itu harus dilewati prosesnya. Kalau ngalami satu-satu waktu seperti padang gurun saat ini, tidak usah panik, tenang. Kalau kita berjalan di padang gurun dengan situasi panik, Anda tahu di bawah pasir itu ancaman binatang buas anytime mengancam kita, apakah jengking dan seterusnya, ular gitu ya. Makin kita panik, itu makin ancaman datang. Dengan berhikmat, minta Tuhan pimpin. Sebenarnya Tuhan selalu memimpin. Di tengah-tengah padang pasir pun, di tengah padang gurun sekalipun, akan ada masa-masa teduh di sana. Nah di situ langkah lagi, diam, tunggu. Nanti akan ada waktu yang lebih baik. Nah tadi saya katakan yang bisnis stick. Ya. Rasanya waduh pegawai sudah gini, dibukakan dagingnya malah sekarang jadi pintu satu tertutup, pintu lain yang dibukakan. Itu ada saat-saat yang berteduh, kita bisa jalan di sana sampai tujuan kita nanti. Bukan berarti situasi yang seperti ini menjadi selalu negatif penuh. Bahkan kita keluar dari kenyamanan kita menjadi satu titik balik ke sesuatu tempat yang lebih baik. Amin.
Ya, teman-teman, thank you. Pak Didi, mungkin kita bisa tutup dalam doa ya. Minta tolong Pak Didi tutup dalam doa juga untuk beberapa teman yang sekarang juga lagi struggling di keuangannya, juga mungkin lagi pusing untuk bagaimana melunasi hutangnya gitu. Dan beberapa keluarga yang mungkin udah mulai deg-degan karena sudah menghadapi PHK dan lain-lain. Itu Pak, minta tolong Pak Didi secara singkat kita bisa berdoa. Setelah itu kita akan tutup ya. Allah Roh Kudus, selamat malam. Terima kasih Engkau sudah menyertai setiap apa yang kami bicarakan. Tuhan, lawat jamah setiap teman-teman yang mendengarkan ini, yang hari-hari ini menghadapi hal-hal yang di luar yang mereka pikirkan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang menyertai kita. Pada kala kami berseru, kami memanggil Engkau, Engkau tidak jauh dari kami. Tuhan, lawati mereka, berikan damai sejahtera buat suami dan istri. Justru dalam situasi yang seperti ini, saling membangun, saling memberikan kesabaran dalam situasi yang mungkin masih membutuhkan waktu lagi. Kita harus berdiam di rumah, di pekerjaan kita, tidak di dalam waktu yang seperti biasanya. Kami percaya Tuhan, justru kami waktu-waktu ini, kalau dunia bisa panik, tapi anak-anak Tuhan punya batu karang yang teguh, punya Allah yang kokoh, Allah Yehova Jireh, Allah provider yang menyediakan tepat pada waktunya. Terima kasih Lord. Itulah doa kami, menyertai, memberikan hikmat Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan kami. Kami percaya Tuhan, kami tidak mampu. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Itulah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Juga memberkati rekan kami Pastor Fandi Tuhan, memberkati teman-teman Pro-M dan semua yang di berbagai tempat. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa tercurah dalam Kristus Yesus dan Allah Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank you teman-teman. Jadi IG Live ini akan stay selama 24 jam ke depan. Dan juga IG Live ini akan direkam dalam channel YouTube saya, Fandi Gunawan. Jadi bagi teman-teman bisa juga bisa lihat ini atau yang ketinggalan tadi bisa lihat, dan mungkin teman-teman juga bisa share juga. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberkati gitu ya. Terima kasih Pak Didi. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati.